Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada presentasi online kali ini, kami dari kelompok 8 akan menyampaikan materi mengenai regresi dummy. Dalam analisis statistika bisnis, sering kali kita menemui data yang bersifat kategorik. Untuk mengelola data tersebut agar dapat dianalisa secara kuantitatif, digunakan metode regresi dummy. Oleh karena itu, pada presentasi daring ini kami akan membahas mengenai regresi dummy, mulai dari pengertian hingga penerapannya. Oke, di sini ada regresi dummy dengan kelompok 8 yang beranggotakan. Pertama, Muhammad Sultan Al-Fatih dengan NIM 104062400018. Dan yang kedua ada Ibrahim Bibi Pramudia dengan NIM 10406240000176. Dan yang ketiga ada Aditya Putra Trihantoro dengan NIM 104062400047. Dan yang terakhir ada Diandra Hanesta Yudhistira dengan NIM 104062400023. Oke, yang langsung saja di sini ada pengertian regresi dummy. Regresi dummy adalah bentuk analisis regresi yang mengubah variabel dummy, yaitu variabel kualitatif atau kategori yang diubah menjadi variabel numerik berupa angka 0 dan 1. Regresi ini digunakan untuk mengetahui pengaruh perbedaan kategori, seperti jenis kelamin, status pekerjaan, atau kelompok perlakuan. Terhadap variabel dependen, dengan regresi dummy, data kualitatif dapat dianalisis secara kuantitatif dalam model regresi linear. Terus yang kedua di sini ada prasyarat regresi dummy. Yang pertama yaitu variabel dependen bersifat kuantitatif, rasio atau interval. Yang kedua ada variabel independen berupa data kategorik yang dapat dikodekan ke dalam bentuk dummy 0 dan 1. Yang ketiga ada jumlah variabel dummy harus satu lebih sedikit dari jumlah kategori untuk menghindari dummy variabel trap. Terus yang keempat ada hubungan antara variabel independen dan dependen bersifat linear. Dan yang terakhir yaitu memenuhi asumsi regresi klasik seperti normalitas, tidak terjadi multikolinearitas, homosekdastisitas, dan tidak terjadi autokorelasi. Yang terakhir ada manfaat regresi dummy. Regresi dummy bermanfaat untuk menganalisis pengaruh variabel kualitatif terhadap variabel kuantitatif, serta membandingkan perbedaan antar kelompok dalam suatu penelitian. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama dari kelebihannya. Kelebihan dari regresi dummy itu memungkinkan data kualitatif dianalisis secara kuantitatif. Yang kedua, kelebihannya yaitu mudah diterapkan dan diinterpretasikan. Yang ketiga, kelebihannya yaitu efektif untuk membandingkan dua atau lebih kelompok. Selanjutnya saya lanjut ke bagian kekurangan. Kekurangan yang pertama yaitu tidak dapat menangkap perbedaan yang bersifat non-linear. Yang kedua, kekurangannya yaitu terjadi risiko multikolinearitas jika jumlah dummy-nya tidak tepat. Lalu untuk kekurangan yang ketiga, interpretasi menjadi lebih kompleks jika kategori terlalu banyak. Lalu untuk selanjutnya ada rumus regresi dummy. Pertama-tama saya akan menjelaskan keterangannya. Variabel Y yang artinya variabel dependen, lalu beta 0 yaitu konstanta, lalu beta 1 dan beta 2 yaitu koefisien regresi dummy. Selanjutnya ada D yaitu variabel dummy 0 atau 1. Selanjutnya X yaitu variabel independen lainnya. Selanjutnya ada E yang berarti error. Untuk rumusnya yaitu Y sama dengan beta 0 plus beta 1 D1 plus beta 2 D2 plus titik-titik plus beta n xn plus error. Itu tadi adalah rumus dari regresi dummy. Disclaimer, kami lupa bagian ini. Tahapan analisis. Menentukan variabel dependen dan variabel independen. Kategorik 2. Buat variabel dummy. Mengkodekan variabel kategorik.
menjadi variabel dummy 0 dan 1/4 uji asumsi klasik. Menyusun model regresi sesuai dengan jumlah variabel dummy. Mengestimasi model regresi menggunakan software statistik SPSS. Melakukan uji asumsi klasik. Menginterpretasikan koefisien regresi dummy untuk melihat perbedaan antar kategori. Menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis. Oke, di sini kita masuk ke studi kasusnya pengaruh gaji kelamin dan masa kerja terhadap gaji karyawan PT Diamond. Di sini ada datanya, jenis kelamin X1, masa kerja X2, dan gaji karyawan Y. Model regresi berganda rumusnya yaitu Y sama dengan A plus BX1 plus beta X2. Gaji karyawan sama dengan A plus beta jenis kelamin plus beta masa kerja. Model regresi bagi laki-laki. Model regresi bagi laki-laki kode 1 dan masa kerja kurang dari 5 tahun kode 0. Model regresi bagi laki-laki kode 1 dan masa kerja lebih dari 5 tahun kode 1. Gaji karyawan sama dengan A plus beta jenis kelamin kode 1 plus beta masa kerja kode 1. Model regresi bagi perempuan. Model regresi bagi perempuan kode 0 dan masa kerja kurang dari 5 tahun kode 0. Gaji karyawan sama dengan A plus beta jenis kelamin kode 0 plus beta masa kerja kode 0. Model regresi bagi perempuan kode 0 dan masa kerja lebih dari 5 tahun kode 1. Gaji karyawan sama dengan A plus beta jenis kelamin kode 0 plus beta masa kerja kode 0. Di sini ada jenis kelamin laki-laki dan perempuan, kodenya 1 untuk laki-laki dan 0 untuk perempuan. Untuk masa kerja di sini kurang dari 5 tahun kodenya 0 dan lebih dari 5 tahun kodenya 1. Nah, di sini kita udah masuk SPSS ke variable view. Nama di sini kita namanya kasih X1, di bagian kedua X2 dan 3 Y. Desimalnya kita nolin. Label untuk X1 nya kita namain jenis kelamin, dan untuk X2 kita namain masa kerja. Untuk Y nya kita tulis gaji karyawan. Untuk data view-nya kita di sini udah ada, tinggal nyalin aja dari Excel. Kita copy. Tempel di sini. Kita sudah dapat datanya, langsung kita ke analis, regresi, linear. Untuk gaji karyawan kita masukin ke dependent, jenis kelamin dan masa kerjanya kita masuk ke independent. Langsung kita ke klik oke ya. Sini kita udah dapat hasilnya. Untuk pertama-tama kita ada koefisiennya. Nah, koefisien di sini kalian bisa screenshot untuk hasilnya, dan keterangan dari hasilnya ini model regresi berganda Y sama dengan A plus beta X1 plus beta X2. Gaji karyawan A plus B jenis kelamin plus beta masa kerja. Gaji karyawan di sini ada hasil dari perhitungan tadi. Untuk jenis kelamin
konstantannya ada 2.350 dikurang 250 ditambah 1.150.000 rupiah. Ini hasil persamaan regresi untuk umum ya. Nah, untuk persamaan hasil regresi bagi laki-laki di sini terdapat model regresi bagi laki-laki kode 1 dan masa kerja kurang dari 5 tahun. Terlihat hasilnya, gaji karyawan sama dengan A plus beta jenis kelamin kode 1 plus beta masa kerja kode 0. Gaji karyawan Rp2.350.000 dikurangi Rp250.000 kode 1 ditambah Rp1.150.000 kode 0. Rp2.350.000 dikurangi Rp250.000 kode 1 ditambah 0 sama dengan untuk gaji karya Rp2.100.000. Untuk gaji karyawan yang masa kerjanya kurang dari 5 tahun terdapat Rp2.100.000. Selanjutnya ada yang model regresi bagi laki-laki yang masa kerjanya lebih dari 5 tahun atau kode 1. Gaji karyawan A plus beta jenis kelamin kode 1 plus beta masa kerja kode 1. Gaji karyawan Rp2.350 dikurangi Rp250.000 ditambah Rp1.150.000. Hasilnya Rp2.350.000 dikurangi Rp250.000 ditambah Rp1.150.000 sama dengan Rp3.250.000. Artinya bagi laki-laki yang masa kerjanya lebih dari 5 tahun mendapatkan gaji Rp3.250.000. Nah, selanjutnya bagi model regresi hasil dari persamaan regresi model bagi perempuan kode 0 dan masa kerja kurang dari 5 tahun kode 0. Terdapat perhitungan A plus beta jenis kelamin kode 0 plus beta masa kerja kode 0. Gaji karyawan Rp2.350.000 dikurangi Rp250.000 ditambah Rp1.150.000. Rp2.350.000 dikurangi 0 ditambah 0 sama dengan Rp2.350.000. Nah, untuk di sini untuk perempuan yang masa kerjanya kurang dari 5 tahun mendapat gaji Rp2.350.000. Selanjutnya bagi hasil untuk perempuan dengan masa kerja lebih dari 5 tahun. A plus gaji karyawan di sini A plus B jenis kelamin kode 0 plus beta masa kerja kode 1. Ada nominalnya Rp2.350.000 dikurangi Rp250.000 ditambah Rp1.150.000. Rp2.350.000 dikurangi 0 ditambah Rp1.150.000 hasilnya Rp3.500.000 untuk perempuan. Artinya untuk perempuan yang masa kerjanya lebih dari 5 tahun di sini mendapat gaji Rp3.500. Oke, selanjutnya ada hasil uji koefisien determinasi. Di sini ada nilai adjust R square sebesar 0,707 atau 70,7%. Nilai koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa variabel independen yaitu jenis kelamin dan masa kerja mampu menjelaskan variabel terikat yaitu gaji karyawan sebesar 70,7%, sedangkan sisanya yaitu 29,3%. Dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Hasil uji F. Nilai F hitung sebesar 11.872 dan nilai SIG
yaitu 0,006 lebih kecil dari 0,05. Artinya variabel jenis kelamin dan masa kerja berpengaruh secara simultan terhadap gaji karyawan. Selanjutnya ada hasil uji T. Nilai T hitung variabel jenis kelamin sebesar minus 0,862 dan nilai SIK yaitu 0,417 lebih besar dari 0,05. Artinya variabel jenis kelamin tidak berpengaruh secara parsial terhadap gaji karyawan. Dan nilai T hitung variabel masa kerja sebesar 3.964 dan nilai SIK yaitu 0,005 lebih kecil dari 0,05. Artinya variabel masa kerja berpengaruh secara parsial terhadap gaji karyawan. Terakhir ada kesimpulan. Regresi dummy memungkinkan data kategorik dianalisis secara kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis kelamin dan masa kerja secara bersama-sama berpengaruh terhadap gaji karyawan. Namun, secara individu hanya masa kerja yang berpengaruh signifikan terhadap gaji, sedangkan jenis kelamin tidak. Model regresi mampu menjelaskan 70,7% variasi gaji karyawan. Dan terakhir lagi ada daftar pustaka ya, Ghazali 1.2018 aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Ghazali 2018. Dan ada Gujarati DN dan Profter DC 2015 hasil Econometrics New York McGraw-Hill Education. Dan ketiga ada Sugiono 2019 metode penelitian kualitatif dan R&D Bandung Alphabeta. Sekian presentasi dari kelompok 8. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.